Terima kasih Bapa Sorgawi. Sebentar kami sehidangan. Kami menghormati, ingin menghargai tubuh dan darah-Mu. Apa yang bisa kami lakukan adalah selain memuji dan menyembah-Mu. Dan kami mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Mari Bapa Kau urapi setiap sidang jemaat-Mu. Sebelum kami sehidangan, Tuh ampuni, Kau kuduskan, sucikan, tahirkan kami. Apa yang kami lakukan, apa yang dalam kami pikirkan, apa yang dalam di hati dan kami perkatakan. Ampuni kami ya Bapa. Mari Kau urapi kami semua. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Bukan hamba-Mu tetapi isi hati-Mu. Ubah hidup kami hamba-Mu. Ubah pikiran hamba-Mu. Bukan pemberitaan ini berdasarkan intelektual hamba-Mu, tetapi berdasarkan hikmat daripada sorgawi, yaitu hikmat daripada Roh Kudus yang mengurapi kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan. Ya, saya sampai terkagum. Yang saya terkagum melihat pemain bass ini, mantap. Ya, ya masih muda, tapi Tuhan pakai dia terus. Ya, terima kasih. Biar segala pujian penyembahan ini kita terus naikkan kepada Tuhan. Shalom, apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian? Aduh, firmannya belum mulai, sudah lesu. Sudah pasang strategi. Ya, shalom. Apa kabar saudara? Ya, puji Tuhan ya. Tetap saudara dahsyat, tetap saudara luar biasa. Hari ini saya ingin membagi kebenaran. Sekarang hari kita berbicara tentang pengajaran. Ya, waktu percepatan Tuhan. Saya pakai ilustrasi dalam sebuah gambar tentang sunset, bukan sunrise, sunset. Ya, kita lihat bagaimana waktu itu. Kalau kita lihat saya selalu kalau olahraga pagi itu saya di daerah Sanur, lihat sunrise, ya begitu cepatnya naik matahari. Dan ketika saya juga ya lagi merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, berdasarkan juga kebaikan, tetapi merenungkan berbagai macam tantangan dan persoalan. Ketika saya melihat matahari, tidak terasa mataharinya sudah hilang. Ya, begitu cepat waktu ini. Ya. Matahari kalau kita lihat matahari tenggelam itu ya di barat ya, ketika kita melihat begitu cepat sekali ya. Saudara lihat, sekarang ini kita berpacu dalam waktu. Mau tidak mau, suka tidak suka, waktu yang 5-10 tahun yang lalu berbeda dengan waktu-waktu saat-saat ini. Begitu cepatnya. Ya. Dan ini adalah sebuah perlombaan iman, perlombaan daripada bagaimana kepercayaan Tuhan. Maka gambar ini saya membuat sebuah ilustrasi di dalam sebuah kata. Ya, saat-saat di mana kita masuk dalam waktu percepatan Tuhan, Tuhan mencari orang-orang kepercayaan yang bisa dapat dipercaya. Percepatan waktu ya, dengan Matius 24 ini Yesus khotbah di bukit, dan kita adalah generasi terakhir ya yang melihat situasi dan keadaan dunia. Ya. Dan kita adalah di saat-saat bagaimana dunia semakin jahat, bumi bergoncang, kelaparan, peperangan sedang terjadi. Tetapi di saat-saat itu waktu semakin singkat, di saat-saat itu adalah waktu sangkakala akan segera ditiup. Maka dia akan mencari orang-orang kepercayaan dalam segala sisi, dalam segala aspek. Orang yang siap mau melayani, Tuhan akan tambah-tambahkan. Orang yang masuk dalam dunia intelektual, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmatnya. Orang yang bisa dipercaya di dalam bisnis, karier, pekerjaan, Tuhan akan terus angkat dan Tuhan terus berkati. Dalam segala sisi, siapa orang yang dapat dipercaya? Itu saya Tuhan, katakan itu saya Tuhan.
Nggak ada yang nggak mau. Itu saya Tuhan. Tapi saudara harus mengerti pelajarannya. Tidak bisa bilang itu saya Tuhan. Kalau kita tidak bisa syarat mutlak daripada saya menjadi orang yang dipercaya. Saudara menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Amin? Tidak yakin. Saudara jadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Amin. Maka saudara akan hidup diberkati. Amin. Saudara bukan hidup untuk diri saudara sendiri, tetapi saudara hidup untuk Tuhan. 1-2 orang. Saudara diberkati hidup untuk Tuhan. Ya, malaikat mencatat. Ya. Lalu Yohanes 10 ayat 10b, orang yang dipercaya, orang-orang kepercayaan yang dipercaya. Katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau saudara punya menjadi tangan kanannya presiden, senang enggak? Saudara tangan kanannya orang yang dipercaya, enggak usah tangannya presiden. Tangan kanannya di dalam perusahaanmu. Saudara dipercaya, senang enggak? Pasti senang. Dan saudara berlomba, tetapi berlomba sebagai anak Tuhan, bukan berlomba sebagai orang dunia. Ya, main tabrak sana tabrak sini. Tetapi saudara adalah orang-orang yang akan dipercaya dalam kitab Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat kemarin, khotbah kemarin, saya ingin memperdalam. Walaupun sudah dibagikan, tapi saya ingin memperdalam ayat ini. Dan saudara, saya akan mengupas daripada pengajaran sesuai janji saya kemarin tentang Zoe. Kemarin kita lihat, kata hidup dalam bahasa aslinya Yunani Zoe. Sudah dijelaskan kemarin. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang Zao-nya dan Zopoyeho-nya dalam bahasa aslinya. Ada 2 yang saya mau jelaskan. Saudara tangkap. Jadi kalau hari ini ya saudara tidak bisa menikmati apa firman ini. Saudara lihat ini menjadi barometer saudara. Kalau saudara lihat punya kapal besar, pasti kapal besar itu punya kompas. Ya, apalagi kalau ada badai, apalagi kalau di lautan lepas gitu, mereka punya kompas. Kompas saudara adalah firman. Kalau saudara mau hidup di dalam berkemenangan, maka acuan kita adalah firman ini yang menjadi kompas dalam hidup kita. Ya, akan menjadi tolak ukur bagaimana Zao dan Zoopioho akan terjadi dalam kehidupan saudara. Maka 2 ini yang akan saya bahas. Ya. Saudara lihat dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, saudara ya, boleh dibagikan, nanti saya bagikan sedikit. Ini sudah saya bagikan, tapi saya ingin memperdalamnya lagi. Ibrani pasal 4 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara lihat, pelan-pelan saya baca ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam. Pelan-pelan saya baca. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi firman itu menusuk amat dalam sampai di batinmu. Sampai di hatimu yang paling terkecil, hati nurani. Jadi firman itu akan memisahkan mana sifat pikiran, sifat daripada jiwa, sifat daripada daging, yang mana Tuhan mau berkehendak untuk memisahkan mana rohmu yang dibangkitkan dari firman ini. Kalau firman itu menusuk diri saudara lalu saudara terkaget begitu, ya. Makanya kan saya kasih contoh kemarin, salah satu jemaat, Bapak dituduh membunuh. Bapak mau terima? Enggak. Kenapa Pak? Ya karena saya enggak melakukan. Jadi selama firman itu tidak mengena dia karena dia tidak melakukan, maka firman itu dia aman bagi dia. Itu maksud ayat ini.
Tetapi kalau firman itu menusuk amat dalam sampai di hatimu, kalau saudara melakukan, maka saudara akan gelisah. Hanya dua, saudara abaikan atau saudara melakukan, memohon belas pengasihan pengampunan. Ada dua. Jadi firman itu bisa saudara terima, saudara koreksi dalam dirinya, atau firman itu saudara tolak. Itu kembali berpulang kepada kita semua. Ya, maka saya ingin menjelaskan, hari ini izinkan saya menjelaskan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, walaupun little I can gitu ya. Tapi saya mau menjelaskan, karena dalam terjemahan baru bukan saya menyalahkan, tetapi memang kurang lengkap, kurang jelas. Ya, kata zau ini aktif, blessed, endless in the kingdom of God. Aktif. Jadi kalau firman itu zau, ketika saudara mendengar firman, maka ada keaktifan di dalam rohmu untuk antusias mendengar firman. Maka saya mau menjelaskan begini, memiliki kehidupan yang aktif, semangat, bergairah, antusias menerima firman, apapun firmannya. Orang yang mau dipulihkan, dia akan terima sekeras apapun firman itu. Setuju? Ya. Tetapi kalau dari awal engkau sudah menolak firman, maka engkau tidak akan pernah bergairah. Karena Tuhan saya ingin menjelaskan nanti dalam Jopo Yehunya, saya jelaskan. Ya. Saudara lihat, bagaimana firman itu bergairah, bagaimana kita semangat memiliki hidup yang aktif, semangat, bergairah, antusias menerima firman itu. Kita dibentuk dan jiwa kita mengalami pemulihan. Maka setiap firman yang masuk di dalam jiwa kita yang paling terdalam, lalu kita terima, keuntungan terbesar dalam hidupmu adalah engkau mengalami pembentukan Tuhan. Hanya firman pendeta, sehebat apapun pendetanya, sehebat apapun gelar pendeta itu, dia tidak bisa mengubah saudara. Catat baik-baik. Yang bisa mengubah saudara adalah firman. Maka kalau saudara menyatakan dalam diri saudara, Ibrani 4 ayat 12 itu, siapapun yang berdiri di tempat ini. Ya, makanya kalau saya keluar kota, siapapun nanti yang di sini, saudara dengar firman-Nya. Amin. Bukan dengar siapa yang membawakan firman. Ya. Nanti lama-lama saya akan tinggalkan, suatu kala nanti saya akan tinggalkan lama. Mungkin 2 bulan. Atau 2 minggu. Jadi siapapun ini ya, saudara akan terima. Saya lihat memang pemain-pemain musik, saya sangat diberkati. Kemarin saya PowerPoint, begitu saya mendengar mereka memperlengkapi semuanya. Saya dengar, saya senang, saya turun, saya mendengarkan. Jadi, blessed. Yang ini dikatakan aktif. Lalu kata blessed endless in the kingdom of God, saudara lihat ya, menikmati hidup yang diberkati, tidak ada endless in the kingdom of God, tidak ada habisnya kebaikan Tuhan. Saudara dengar firman, saudara terima, kalaupun dia sampai memisahkan daripada kejiwaanmu, di situ kau mengalami tersentuh, aku mengalami tersentakan. Mungkin saudara berkata, loh kok firman itu kena ke saya. Lalu kalau saudara mengalami suatu perubahan, maka kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ya. Makanya waktu kemarin, waktu hari Minggu, setelah saya khotbah ini, saya ngomong di Zoom loh. Saya ngomong di Zoom. Karena ibunya sudah capek masak. Ya, capek. Lalu dia tertidur jam 10. Saya nggak bisa tidur karena saya merenungkan, aduh Tuhan, saya pukul-pukul begini. Aduh, kenapa saya khotbah keras Tuhan? Saya sudah tidak mau lagi Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Karena bagi saya jiwa itu berharga. Saya nggak mau karena khotbah ini, saudara nggak nyaman di sini. Sampai saya jam 1 saya khotbah, lalu Tuhan sampaikan sebuah pesan Tuhan. Makanya pesan Tuhan ini tidak ada di Zoom, tidak ada di sini ya. Supaya kita bisa lanjutkan. 1 Tesalonika 3 ayat 13, coba tolong bagikan. 1 Tesalonika 3 ayat 13.
1 Tesalonika 3 ayat 13, itu pesan Tuhan yang terus menguatkan, siapa lagi hambaku? Karena kamu di sini, siapa lagi yang mau menyampaikan kebenaran firman untuk mereka hidup sempurna? Tolong. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu. Kiranya Yesus itu menguatkan hatimu. Supaya tak bercacat dan kudus. Supaya semua itu tidak bercacat. Di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kudus di hadapan Bapa kita. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Dengan semua orang kudusnya. Saudara lihat. Kalau firman tidak mengubah hidupmu. Kalau firman itu karena saya takut. Sampai jam 2 pagi langsung pesan Tuhan begitu mungkin mohon maaf kadang-kadang orang berkata pesan Tuhan gini cara ngomong, masing-masing punya kasih karunia cara Tuhan berbicara. Tuhan berbicara, kamu takut sama jemaat apa takut sama aku? Lalu saya diingatkan dalam sebuah firman, ketika sangkakala tidak dibunyikan terjadi perang lalu mereka mati oleh pedang, darahnya yang mati itu kamu yang tanggung. Tetapi ketika sudah kita kasih apa-apa, kita kasih bunyi sangkakala, lalu ada perang, mereka mati dengan pedang. Karena mereka tidak siap, maka darahnya akan ditanggung diri mereka sendiri. Kamu takut sama sama aku atau kamu takut sama manusia? Lalu ketika saya dengar ayat ini, Tuhan, saya lebih takut sama Engkau. Tapi saya terus negosiasi, saya mau tetap bijaksana, saya mau tahan-tahan sedikit. Ya, itu sebabnya dilema ketika kita berkhotbah itu. Apalagi kalau ada jemaat bilang, aduh itu kena ke saya kepikiran. Ya, sebabnya saya mau sampaikan begini, ketika firman itu endless in the kingdom of God, ketika firman yang hidup itu, benar-benar yang kuat itu, dia menusuk amat dalam dalam memisahkan jiwa dan rohmu, maka engkau adalah orang-orang yang menikmati kehidupan diberkati dan tidak akan pernah habis kebaikan Tuhan. Mau terima firman hari ini? Amin ya. Baik, saya akan lanjutkan. Lalu di poin kedua, ada kata by spiritual power to arouse invigorate. Ya, invigorate. Dari lihat bahwa hidup yang dibangkitkan, disegarkan menjadi manusia berkarakter. Ketika firman yang hidup itu menyentuh kita paling dalam, maka dia mengubah manusia rohanimu. Dia mengubah karaktermu. Makanya tidak heran. Kalau negative thinking, berarti firman itu, dia tidak masuk ke dalam. Kalau suka mengoreksi orang, membicarakan orang, menghakimi orang, berarti ya firman itu, dia tidak masuk ke dalam dirinya. Makanya tidak heran, ada firman bilang begini, selumbar kain yang ada jauh, engkau tidak bisa lihat, tapi balok di matamu, engkau bisa lihat. Hari ini, karena saya punya kepentingan, Tuhan akan buat perbedaan. Aku datang memberikan hidup berkelimpahan. Jadi firman ini tujuannya adalah tahun ini kegoncangan apa terjadi, dia datang memberikan hidup bagi saudara, memberikan zau bagi saudara. Dia memberikan hidup dengan kelimpahan dalam hidup saudara. Iblis tidak berhak mencuri, membunuh, dan merusak, membinasakan saudara. Ada haleluya. Sebab itu di poin ketiga dikatakan having vital power in itself and exerting the same upon the soul. Arti daripada ayat ini adalah mempunyai kekuatan vital dalam dirinya. Ketika firman itu saudara terima, firman itu akan membuat saudara punya kekuatan yang besar. Makanya orang yang mengamplikasikan firman, yang mendengar firman, meremehkan firman,
di dalam dirinya, dia tidak pernah khawatir. Mau pemasukannya sedikit, mau pemasukannya besar, mau banyak saingan di kiri kananmu, sekalipun 1000 rebah atau 10 rebah di kiri kananmu, maka dia akan roboh. Kenapa? Karena ada firman yang diam dalam diri saudara. Ya, jadi jangan sampai lemah gemulai. Ya, istilahnya saudara, lihat keadaan dunia, gaji tidak naik-naik, turun demi turun, pemasukan turun demi turun, ya. Lalu saudara galau, bahasa Indonesianya, galau. Makan tidak enak, semua serba tidak enak. Tapi kalau omsetnya 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu benar-benar firman Pak. Tapi kalau tidak ada terjadi, saudara tolak itu firman, jangan begitu. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, dia mempunyai kekuatan vital, having vital power in himself, dalam dirinya, dan mengerahkan kekuatan jiwa yang bersih. Jadi firman itu untuk mengubah pikiranmu, firman itu untuk mengubah pola pikirmu, daya tangkapmu, intelektualmu, cara pandangmu, cara berpikirmu, cara kau bersikap, cara kau melakukan segala sesuatu. Dia firman itu mengubah dan menjalani hidupnya dimanapun dia berada. Jikalau firman itu ada dalam dirinya, jikalau firman itu ada dalam dirinya. Lalu, saya terobsesi juga bagaimana dalam poin selanjutnya, di poin keempat, to be in full figure. Anda lihat, dalam terjemahan bahasa aslinya, kita melihat bukan dalam bahasa Indonesianya, tapi kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, berada dalam kekuatan penuh, jiwanya menjadi segar, kuat apapun masalah yang menimpanya. Ciri orang yang mau firman itu bekerja dalam dirinya, badai apapun. Makanya Petrus ketika terombang-ambing sampai jam 3 pagi dalam perahu itu terombang-ambing. Lalu Petrus melihat, murid-murid melihat itu hantu. Yesus berkata, ini aku. Tuhan kata, ini aku. Rabi, kalau memang itu engkau, suruh aku menghampiri engkau. Petrus tidak jatuh, tenggelam oleh angin besar. Hanya tiupan angin sepoi-sepoi. Saudara lihat, terkadang hal-hal sepele kita gampang jatuh. Hal-hal sepele kita gampang, hati kita ini terkoyak. Kita gampang sekali melihat sesuatu itu, lalu kita kehilangan pengharapan. Ya. Sebab itu saya mau menyampaikan juga dalam kebenaran firman ini, saudara lihat, di dalam poin berikutnya, Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Antara zao dan zoopoieho, dari lihat, ini ada suatu perbedaan tetapi maknanya sama. Yang satu berbicara hidup, yang satu berbicara menghidupkan. Artinya, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia diam di dalam kamu, Dia diam dalam hati kita. Ketika firman itu sampai ke dalam hati kita paling terkecil, lalu kita menerima firman itu dan dia diam, maka apa yang terjadi? Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kelak pada waktu kematian itu datang pada kita, perlu diingat kita tidak mati tetapi kita tetap hidup kekal bersama Dia selama-lamanya. Maksud daripada ayat ini, kelak saudara mengalami sebuah pemulihan, saudara menerima firman itu dengan baik, mengubah hidup saudara, kelak tubuh dan darah tidak sampai ke surga.
mengalami pembusukan ketika kita mengalami kematian. Tetapi orang yang diubah dengan roh, dia akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Dan dia akan hidup kekal bersama dia. Persoalannya adalah kita belum mati. Belum. Maka konteks ayat ini saya mau menjelaskan bagi kita semua yang masih hidup. Apa yang harus saya jelaskan? Saudara lihat kata dalam terjemahan bahasa aslinya dalam bahasa Inggris, by spiritual power to arouse and invigorate. Jadi gini, di dalam ayat ini untuk menghidupkan kembali dengan memberi kekuatan spiritual dan membangkitkan, menyegarkan kehidupan fisiknya. Jadi sebenarnya kalau saudara baca firman, saudara baca firman setiap hari, sesungguhnya dia menyegarkan pikiranmu, menyegarkan daripada segala aspek kehidupan, walaupun ada masalah. Firman itu yang bisa menyegarkan saudara. Firman itu yang mengubah saudara. Firman itu yang membuat kekuatan spiritual yang tidak bisa kita lihat. Makanya saya selalu kasih contoh. Bagaimana sih memberi makan 5.000 orang lagi dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Tidak masuk di akal. Maka kitab Yohanes bilang begini, 2 ekor ikan 5 ketul roti. Murid-murid bilang begini, suruh mereka pergi bu. Suruh mereka cari makan. Tetapi Yohanes bilang, 2 ekor ikan, 5 ketul roti, itu datangnya dari tangan seorang anak kecil. Kalau kita nalar kita jalan. Gaji 2 juta bagaimana kita bisa hidup? Bayar ini dan itu terus. Belum bayar ini dan itu, ini dan itu. Saudara, selama kita melihat 5.000 orang, tidak akan connect 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Makanya kenapa dalam kitab Yohanes, ya, walaupun dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas menjelaskan murid-murid suruh pergi, tetapi Yohanes menjelaskan dari anak kecil itu. Artinya kalau saudara namanya anak kecil, dia nggak pernah berpikir. Dia kasih ke tangan Tuhan. Enggak, dia mikir cukup apa enggak. Jadi kalau saudara punya hati yang nggak pernah mau berpikir apakah cukup dan tidak cukup, maka hidup saudara akan sukacita. Akan sukacita. Karena apa? Karena firman itu hidup. Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai power, roh dalam dirinya, dia membangkitkan semangat, dia punya pengharapan, dia yakin dalam kehidupan, sisi kehidupannya setiap hari. Firman berkata ya dan amin, maka dia percaya firman itu ya dan amin. Halo, para pebisnis, para pekerja, para pengusaha, ya. Kalau saudara tidak yakin dengan hidup saudara, saya mendorong saudara, baca firman. Karena di situ ada janji. Haleluya. Lalu di dalam selanjutnya, kita masih hidup saat ini dan mungkin mengalami pencobaan yang berat. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya spiritual power, maka kita mengalami kesembuhan. Dalam apa? Keputusasaan. Ada yang putus asa, angkat tangan. Malu-malu. Ya, hari ini saudara disembuhkan. Ada yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Amin. Kenapa Pak Pendeta sakit? Ya karena salah sendiri. Kemarin saya sakit. Asam urat kambuh, saya suruh makan protein banyak-banyak. Ya, jadi tetapi saya tetap percaya Tuhan, besok minggu saya mau khotbah. Kemarin hari apa kita olahraga ya? Hari Sabtu ya. Yakin kamu olahraga? Udah yakin jalan. Agak begini. Akhirnya apa? Bisa jalan. Ya, bisa jalan. Rasanya enggak kuat.
Kapan hari saya mau ke jemaat, dia bilang, saya tidak mampu, saya sudah tidak kuat ini. Tapi berjalannya waktu, berapa hari, puji Tuhan, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa berjalan. Artinya, by spiritual power, ya, artinya disembuhkan dari segala keputusan penyakit. Lalu di dalam poin kedua, quickening as respect the spirit, endued with new and greater powers of. Artinya, saudara, memberikan peningkatan kehidupan, terutama menghidupkan semangat, gairah mencari Tuhan, terus berharap pada Tuhan, memohon belas kasih-Nya. Jadi kalau firman itu mengubah hidup saudara, maka saudara juga akan bergairah mencari Tuhan. Ya, saya lihat ada anak kecil sama mamanya, dia bilang, gereja, gereja. Semangat 45 ini anak. Ya. Halo, semangat 45 cari Tuhan? Ya. Dengan ini kami menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan, nah kan gitu ya. Semangat 45 deklarasi. Ya. Jadi kalau saudara tidak semangat, ayo deklarasikan. Hari ini saya cari Tuhan karena di dalam Tuhan ada janji Tuhan. Enggak amin kan? Ya. Memberikan peningkatan kehidupan itu next level, naik levelmu. Dia menghidupkan semangat gairahmu mencari Tuhan. Lalu di sini dikatakan diakhiri ya, endued with new and greater power of. Diakhiri dengan kekuatan hidup yang baru dan memiliki dampak yang lebih besar, the greater power of. Memiliki dampak yang lebih besar dalam segala aspek kehidupannya. Bukan diawali dengan kemenangan, diakhiri dengan hidup dalam kekalahan. Jadi kalau saudara firman itu hidup, menusuk amat dalam. Sampai menyentuh, memisahkan jiwa dan roh. Sesungguhnya ada kekuatan yang besar dalam hidupmu menghadapi keadaan dunia ini. Melihat anak-anak yang suruh ke kanan lari ke kiri. Suruh ke depan, lari ke belakang. Dengan firman ini, dia punya kekuatan penuh untuk mengubah anakmu. Ya. Mungkin. Tahu layangan? Kalau layangan itu, saya dulu kecil-kecil suka main layangan. Kadang-kadang kan miring dia. Ya, sampai miring. Kalau bahasa Lomboknya itu ngeseng katanya. Ke kiri. Lalu bagaimana caranya? Di sebelah kanan kasih pemberat. Jadi dia seimbang. Saudara, kalau di dalam kehidupanmu, orang terdekatmu, jalannya temiring-miring, artinya hidupnya suka-sukanya dewek. Masuk dalam dimensi Tuhan. Baca firman, ajarkan mereka baca firman. Maka firman itu tidak perlu pakai marah-marah. Karena firman itu yang akan mengubah hidupnya. Setuju? Di dalam poin ketiga, offset quickened into life. Germinating, springing up, growing. Waduh, saya senang nih poin 3 nih. Saya senang sekali. Saya terima kasih Tuhan. Makanya perlu kita tuh baca, perlu kita belajar. Supaya pengupasan itu kaya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, dia katakan begini. Ya, untuk memberikan kehidupan kepada benih, yaitu kecambah, germinating, springing up. Artinya bermunculan tunas, bertumbuh, berkembang, perubahan kenyataan, perubahan yang nyata dari kesaksian hidup saudara. Saya mencoba kecambah itu bagaimana. Saya konsultasi sama ibunya, kecambah itu bagaimana. Lalu saya dapatkan sebuah gambar itu begini. Kecambah itu tauge. Itu dari kacang hijau. Kacang hijau ya. Coba saudara gigit kacang hijau yang kering itu. Kalau enggak rompal gigi kita. Kecil tapi keras. Bagaimana caranya?
supaya dia spring up atau growing. Bagaimana supaya dia bermunculan tunas, dia bertumbuh dan berkembang. Rendam dia 4 jam. Saya cari ini, rendam dia 4 jam. Setelah 4 jam, saudara lihat, taruh di sebuah wadah. Wadah itu ada namanya sebuah tempat yang ada bolong-bolongnya. Biasanya kalau cuci piring itu kan ada di situ supaya airnya jatuh. Taruh di situ. Di bawahnya kasih air. Lalu di atasnya itu juga, saudara lihat, ya, di atasnya itu juga dikasih anduk. Nanti dia keluar ini. Bermunculan tunas. Ketika dia bermunculan tunas, saudara lihat, bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia growing, bagaimana dia springing up. Artinya dia tumbuh. Ini 1 hari. Yang nomor 2 1 hari. Yang kedua ini 3 hari. Yang ketiga ini. Yang keempat ini sudah panen. Ada percepatan. Ketika direndam dalam air 4 jam. Saya mau sampaikan begini. Kalau saudara dengar firman. Roh Kudus membawa kita hidup dalam pemulihan. Saudara ada dalam hadirat roh. Direndam di situ maksudnya, saudara masuk lebih dalam, merasakan betul-betul saudara menikmati suasana roh. Saudara hidupkan Roh Kudus dalam diri saudara. Itu akan memunculkan sebuah kehidupan. Itulah yang dikatakan Zoe Poyeho. Ada kehidupan di situ. Makanya saya mau sampaikan dalam poin ini. Dalam hadirat Roh Kudus membawa kita bertumbuh. Saya waktu komsel saya saksikan begini. Ada seorang ibu. Saya tidak perlu sebutkan inisial. Ibu ini sangat melukai hati kami. Di mana-mana bercerita. Di mana-mana dia buat status. Dan status itu dikasih lihat saya. Dan kata-kata yang kurang bijaksana. Pada waktu meninggalnya Vian, tutup peti, dia peluk saya. Pak Yakub, saya minta maaf, saya berdosa, saya buat kesalahan, saya banyak buat kesalahan, saya minta maaf Pak Yakub. Kalau firman itu sudah diubah. Kalau germinating, springing up, growing. Dia sudah direndam. Dia sudah ada di dalam, hidup di dalam roh. Lalu saya ngomong begini. Ibu, tak usah minta ampun. Ibu tidak pernah salah. Ibu adalah saudara saya yang paling the best, paling terbaik. Tak usah ingat-ingat lagi. Itu masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi. Orang yang dipulihkan, dia tidak ingat kesalahan orang. Catat baik-baik. Saudara dengar firman, saudara lakukan. Kalau saudara betul-betul firman itu menusuk amat dalam, mengubah, memisahkan jiwa dan roh. Tujuannya apa? Dagingmu dipisahkan supaya rohmu itu selamat. Jangan pernah kesalahan orang jadi konsumsi. Jangan pernah. Bukan 1 kali, 2 kali, bertahun-tahun. Kata-kata negatif disampaikan kepada kami. Pada waktu saat itu, saya bersyukur. Mungkin di atas kehilangan anak kami, di situ ada pemulihan. Saya peluk dia. Jangan ingat-ingat lagi. Gak usah minta ampun. Gak ada yang salah. Halo? Halo? Di sini letak firman yang keras. Di sini letaknya. Jangan pernah kau ingat-ingat kekurangan orang lain. Halo? Anybody home?
Apakah masih ada orang? Kenapa? Benih ini saya tanamkan juga kepada anak saya Yosua. Dia pernah bercerita, "Mah, ada seorang ibu cerewet. Ngomongnya nyelekit, mah. Nggak ada yang mau teman kerjanya karena harus dua orang. Lalu mamanya bilang begini, "Dek, nggak boleh begitu. Kalau orang nggak mau, kamu yang harus mau. Kasihan dia sendiri. Masa seluas itu dia bekerja sendiri? Kamu harus kasihan, Dek. Kamu harus sama-sama, Dek. Jangan begitu." Ibunya selalu tanamkan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena saya tidak mau apa yang saya tabur. Kalau saya terkaget, kok begini jadi anak saya. Karena kesalahan kita menabur yang benih yang tidak baik. Tapi kalau benih yang diterendam dengan air, saudara sedang mau melihat bahwa benih anak-anakmu adalah benih yang bertumbuh, bertunas, bahkan bermultiplikasi. Jangan tanamkan kepada anak-anak hal-hal yang tidak baik. Karena engkau akan merugikan dirimu sendiri suatu kelak. Saya katakan, "Dek, kamu harus berkomunitas, Dek." Dara lihat, pada waktu dia berkomunitas di situ, di gerejanya, "Kamu kan dikenal hamba Tuhan, anak hamba Tuhan?" "Iya, Pak, saya sudah dikenal hamba Tuhan, anak hamba Tuhan, anak pendeta." "Terus bagaimana? Jaga hidupmu ya, Dek ya?" "Iya." Lalu dia membangun sebuah komunitas sama orang-orang sebelah, tetangga, orang-orang sebelah, ya, orang-orang seberang. Dia membangun sebuah komunitas. Dia menunjukkan saya anak pendeta, saya anak pelayan Tuhan. Anak pendeta, anak pelayan Tuhan. Kamu pelayanan, ingat deh, sekalipun kamu tidak pelayanan, jangan jadi batu sandungan. Suatu kali, saya putus dulu, suatu kali, waktu saya tinggal di Taman Giri, teman-teman saya itu minum wine, saya kumpul, "Ayo Pak minum." "Enggak, saya minum Coca-Colanya aja pakai." Sampai 1 tahun dia enggak tahu. Dipikir saya enggak bisa minum. Dulu saya minum, sekarang enggak. Lalu ketika disampaikan begitu, ada seorang jemaat pas Natalan. "Di mana rumahnya Pak Yakub, pendeta Yakub?" Teman-teman heran, "Loh pendeta lah tuh dia. 1 tahun lebih saya tinggal, enggak tahu mereka." Bayangkan, kalau pada saat itu saya mabuk sama-sama, terus dia tahu saya pendeta. Ingat, jangan jadi batu sandungan. Maka anak saya Yosua, pada waktu kakaknya meninggal, orang kasih 80 euro, 100 euro, 300 euro, sampai dia beli tiket, kalau last minute harga tiket 20 juta, dia bisa beli. Kenapa? Karena dalam komunitas, dia membangun relasi, dia membangun komunikasi, maka orang-orang akan peduli. Maka saya mau sampaikan di sini, ketika saudara mau bertunas, ini adalah sekumpulan daripada growing, daripada germinating. Artinya sekumpulan, maka di situ dia tauge dan kecambah. Saya baca di dalam literaturnya, kecambah atau tauge ini, dia memiliki protein dia memiliki protein yang tinggi. Saudara hidup di dunia, saudara berdampak dalam dunia, firman itu hidup dalam diri saudara, maka orang lain akan menikmati protein firman yang ada dalam diri saudara. Tidak jadi batu sandungan. Amin apa amin? Katakan kiri kananmu, kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan sedih dengar firman ini, memang firman ini harus disampaikan. Amin ya. Ya. Jadi kalau saudara mau berdampak nanti, ada multiplikasi. Kalau ini ada handuk, saya sudah lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu handuk itu disiram air, ada kelembapan. Jadi itu berbicara hadirat, bicara atmosfer. Jadi kalau saudara ada dalam komunitas yang membangun
membangun spirit saudara. Ada power di situ, ada kepenuhan, ada power, ada kekuatan. Yang kehilangan pengharapan akan bangkit. Yang putus asa akan semangat lagi. Saudara akan berdampak di tengah-tengah komunitasmu. Setuju? Tapi kalau gosip, jangan dilanjutin Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Saya tidak lanjutin. Hidup, menghidupkan dalam bahasa Ibrani-nya. Kalau tadi bahasa Yunani, sekarang bahasa Ibrani, kayau. Kata kayau itu artinya begini. To restore, to live. Restorasi ke kondisi semula. Merestorasi bisa berarti mengembalikan sesuatu yang rusak. Menjadi seperti kan semula. Yang hilang, yang gagal, dikembalikan pada semula. Ingat perjuanganmu untuk keluarga, suami, istri, anak. Suatu kelak ada restorasi, ada pemulihan total. Lewat apa? Karena kita akan berdampak di situ. Lewat doa-doamu. Contoh, pemulihan ke arah yang lebih baik diberkati setelah mengalami kesulitan dan kegagalan. Ya, saya ambil contoh dalam restorasi rohani. Kalau di sini ada contohnya, di situ tidak ada kayaknya. Restorasi rohani. Restorasi juga merujuk pada pemulihan rohani seperti pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Setelah dosa dan pelanggaran itu akan dipulihkan. Ya, kayau ini artinya restorasi hubungan, pemulihan hubungan antara individu, keluarga, suami, istri, anak, atau komunitas, antara sesama jemaat, sesama pelayan Tuhan, dipulihkan. Juga merupakan bagian penting dari konsep restorasi dalam Alkitab. Alkitab mau di antara sesama kita, di antara kiri dan kanan, tempat duduk kiri dan kanan, itu ada restorasi. Jemaat, ke depan kita berpikir tentang bagaimana pemulihan dan penuaian jiwa-jiwa. Kita tidak membahas lagi masalah. Setuju? Katakan setuju, angkat tangan. Kalau saudara setuju, saudara dipakai menjadi orang kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya untuk memulihkan satu sama lain. Setuju ya? Maka saudara akan dipercaya, aku datang memberikan kehidupan kepadamu. Bahkan kehidupan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara dipercaya 2 talenta, maka 2 talenta akan saudara kembangkan. 5 talenta, maka 5 talenta saudara kembangkan. Kenapa? Karena saudara orang yang dipercaya Tuhan. Untuk memulihkan orang lain. Ada 1 domba tersesat, 99 tinggalkan. Cari yang tersesat itu, pulihkan dia. Tuhan mau seperti ini. Maka saya beri contoh sebuah kata continue, to continue in life. Ya, continue in life itu artinya dihidupkan dari keputusasaan, tidak berdayaan agar memiliki kehidupan yang lebih baik secara terus-menerus, kepercayaan secara terus-menerus dalam kehidupanmu. Karena engkau menjadi orang yang dipercaya, aku datang kepadamu untuk memberikan kepercayaan yang lebih. Saya belajar di sini. Untuk memaafkan orang itu tidak mudah. Pasti akan melihat kekurangan yang lalu-lalu, yang dulu-dulu. Tapi saya belajar melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena saya melihat kehidupan bagaimana Yesus dianiaya, dicambuk, ditendang, diludah, dipukul, dipaku, sampai ditombak. Hanya beberapa kata dia katakan, Bapa, ampuni mereka yang tidak tahu apa-apa. Belajar di situ. Belajar. 1 Korintus 15 ayat 37-38 ini sudah saya bagikan. Tapi di komsel saya dapat ini. Tolong bagikan. 1 Korintus 15 ayat 37 dan 38. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Saudara lihat, di dalam satu ikat,
Saya anggap gandum atau saya anggap padi. Satu ikat, satu ikat, satu ikat, satu ikat. Pada waktu dipisah, satu ikat itu mungkin terdiri dari 5 batang. Dan pada waktu diperhatikan di poin ketiga ini, gambar ketiga, satu batang bulir-bulirnya banyak, tapi satu batang di sebelah sini kering, kosong. Saudara tahu, padahal di ladang yang sama, air yang sama, petani yang sama mengerjakan, diberikan pupuk yang sama, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Kenapa berbeda? Yang membuat berbeda itu Yohanes 10 ayat 10a. Dia mencuri, membunuh, dan merusak. Jadi jangan pernah heran kalau dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, kenapa ini berhasil, kenapa ini tidak berhasil, kenapa ini sukses, kenapa ini tidak sukses, kenapa ini nggak mau dipulihkan, kenapa ini dipulihkan, kenapa ini nggak berubah, kenapa ini berubah. Padahal sama, gerejanya sama, firmannya sama, saudara datang jam 9 sama. Sama. Tapi pada waktu panen, ternyata satu batang itu ternyata kosong. Kenapa? Karena itu sumber ada di hati. Maka Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, karena di situ menentukan hidupmu. Sepertinya tumbuh, dia dimakan tikus, dimakan burung, dimakan ulat, dimakan belalang. Itulah Yohanes 10 ayat 10a. Supaya 10b tidak terjadi kepada gereja Tuhan. Dia mencuri, dia merusak hati umatnya. Dia merusak dengan hal-hal sepele. Supaya apa? Iblis tahu aku datang memberikan kehidupan. Bagaimana caranya supaya dia datang, tidak memberikan kehidupan, bahkan kehidupan berlimpah-limpah. Dia rusak itu. Jagalah hatimu. Biarkan firman itu berdiam dalam diri dia, dalam diri kita. Biarkan roh itu diam dalam diri kita. Maka dia akan membangkitkan dalam setiap kehidupanmu. Sesuai dengan tema waktu percepatan Tuhan, maka saya bagikan dalam poin ketiga, to quicken, speed up, review. To quicken, speed up, review. Arti daripada ini, dia memiliki kehidupan yang lebih cepat. Terjadi percepatan dalam hidupnya. Kalau saudara mau melihat usaha pekerjaan pelayananmu, keluarga anak-anakmu, terjadi percepatan. Izinkan firman diam dalam dirimu. Izinkan firman mengubah karaktermu. Izinkan firman itu berdiam dan terus mengubah. Yang mana kepentingan daripada jiwa, yang mana keinginan daging, itu dipisahkan. Supaya rohmu mengalami sebuah terobosan. Kalau kita lihat, mana ayatnya Pak? Kita buktikan. Dalam Yohanes 2 ayat 7-10. Yohanes 2 ayat 7-10. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Air, terus isi penuh dengan air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Yang telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Sampai di situ dulu. Saudara lihat. Cedok air. Sampai penuh, itu air. Tetapi orang yang mau mendengarkan perkataan Yesus, bahkan orang yang membawa mendengarkan perkataan Yesus, bahkan saudara mendengarkan firman dengan baik dan mau diubah, seharusnya untuk menjadi anggur itu ada fermentasi. Butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menjadi anggur yang ayat 10. Ayat 10 tolong bacakan.
dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai sekarang yang terbaik. Kalau fermentasi itu artinya butuh waktu panjang. Tetapi Yesus bisa mengubah dengan sesaat air tanpa waktu yang panjang. Kalau saudara mau diubah dengan firman hidup, saudara mau mengubah, mengaplikasikan firman, maka apa yang menjadi pengharapanmu tidak butuh waktu yang lama. Tidak butuh waktu yang lama. Tapi sering kita berputar-putar. Karena belalang, karena burung, karena tikus, karena ulat yang menggerogoti batang daripada tubuh gandum. Digerogoti sedikit-sedikit, seharusnya satu batang itu muncul 10-20 bulir. Tapi kita izinkan iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita nggak mau. Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Yesus kasih formula bagi saudara. Saudara mau dipulihkan. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi waktu Tuhan, waktu untuk dipercepat. Maka ayat ini berkata, air dalam sekejap diubah jadi anggur tanpa fermentasi. Saudara pegang firman. Saudara aplikasikan firman. Saudara seperti pedang bermata dua mengoreksi. Mana dagingmu yang harus dikikis. Mana perasaanmu, mana harga dirimu, itu dikikis. Maka saudara akan lihat air berubah menjadi anggur. Saudara akan melihat perubahan dalam anak-anakmu. Saudara akan melihat perubahan di dalam komunitas keluargamu. Saudara akan melihat perubahan dalam segala pekerjaan dan apapun. Perhatikan ini ayat. Yang membuat kita kehilangan. Yang membuat kita tidak bermultiplikasi. Tidak ada panen dalam hidup kita. Naik sedikit, jatuh lagi, lebih dalam lagi. Karena hati yang gak mau dipulihkan. Setuju? 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 Saya tutup kalau setuju. Silakan kembali. Para pemusik. Jadi firman ini ada percepatan. Saudara adalah orang-orang yang akan mengalami percepatan itu.